Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nadira Elvaris Aritonang dengan NIM 09031819240035 dari kelas Sistem Informasi Reguler 6B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai proposal skripsi yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Faktor Pengalaman Terhadap Penciptaan Pengetahuan atau Knowledge Creation pada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pada bagian pertama, yaitu pendahuluan, terdapat 5 poin penting, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga batasan masalah. Poin yang pertama yaitu latar belakang masalah. Knowledge creation merupakan suatu proses menciptakan pengetahuan baru melalui siklus tertentu ditandai dengan adanya media, memunculkan wawasan, dan juga ide-ide yang baru. Knowledge creation ini digunakan sebagai media interaksi antara tacit knowledge dan juga explicit knowledge. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya merupakan salah satu fakultas yang ada di dalam Universitas Sriwijaya, di mana Fakultas Ilmu Komputer ini memiliki 2 kampus, yaitu di Bukit Besar, Kota Palembang, dan juga di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Pada masa serba teknologi ini, banyak ditemukannya mahasiswa Fasilkom Universitas Sriwijaya yang dapat dikatakan masih belum memahami apa yang dimaksud dengan knowledge creation. Hal tersebut menyebabkan mereka jadi malas berpikir dan seringkali mengambil ide-ide inovasi milik orang lain. Maka dapat dikatakan Fasilkom Unsri ini dinilai masih membutuhkan knowledge creation dalam proses penciptaan dan pengelolaan pengetahuan. Pengalaman yang dimiliki oleh setiap mahasiswa tentunya akan berbeda-beda. Begitu juga dengan ide dan pemikiran yang dimiliki tentu akan berbeda pula. Pengalaman pribadi merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi penciptaan ide dan juga pemikiran pada seseorang. Apabila pengetahuan dan pengalaman ini mampu menciptakan pengalaman baru secara terus-menerus, maka hal itu dapat dikatakan sebagai kunci utama untuk meningkatkan kualitas diri pada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Poin kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini terbagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama yaitu bagaimana hubungan dan pengaruh antara pengalaman pribadi dengan terbentuknya knowledge creation pada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Yang kedua, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk membentuk knowledge creation pada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Dan yang ketiga, yaitu apa saja faktor yang memungkinkan terjadinya penghambatan proses terbentuknya knowledge creation pada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Poin ketiga yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini terbagi menjadi 3 poin penting, yaitu menganalisis hubungan dan pengaruh antara pengalaman dengan terbentuknya knowledge creation pada mahasiswa Fasilkom Unsri. Yang kedua, menganalisis hal-hal yang dapat dilakukan untuk membantu membentuk knowledge creation pada mahasiswa Fasilkom Unsri. Dan yang ketiga, untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat menghambat terbentuknya knowledge creation pada mahasiswa Fasilkom Unsri. Selanjutnya, poin keempat yaitu manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini juga terbagi menjadi 3 poin penting, yaitu yang pertama, untuk mengetahui hubungan pengaruh antara pengalaman dengan terbentuknya knowledge creation pada mahasiswa Fasilkom Unsri. Yang kedua, mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan untuk membantu membentuk knowledge creation pada mahasiswa Fasilkom Unsri. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat terbentuknya knowledge creation pada mahasiswa Fasilkom Unsri. Selanjutnya, poin terakhir pada bagian pertama ini yaitu batasan masalah, di mana untuk menghindari agar pembahasan ini tidak menyimpang dari rumusan masalah yang ada, maka penulis membatasi penelitian ini pada proses-proses yang akan dibahas. Penulis membatasi ruang lingkup dari pembahasan permasalahannya, yaitu berfokus pada menganalisis hubungan antara faktor pengalaman dengan knowledge creation pada mahasiswa Fasilkom Unsri. Bagian kedua yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini terbagi menjadi 4 poin penting. Yang pertama yaitu Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, yang kedua knowledge creation, yang ketiga pengalaman pribadi, dan yang keempat adalah model sesi. Yang pertama, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Fasilkom Unsri ini selanjutnya
didirikan pada tahun 9 Oktober 2006 dan kemudian diresmikan pada tanggal 1 Desember 2006. Setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Dirjen Dikti pada tanggal 22 Februari 2006 tentang pembukaan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dengan sistem pengelolaan swadana dan swakelola. Fasilkom Unsri ini memiliki 3 jurusan untuk S1 yang terdiri dari Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Sistem Komputer, dan 3 jurusan untuk D3, yaitu Teknik Komputer dan Jaringan, Manajemen Informatika, dan Komputerisasi Akuntansi. Fasilkom Unsri ini memiliki 2 kampus, yaitu di Bukit Besar, Palembang, dan di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Visi dari Fasilkom Unsri ini, di mana Fakultas Ilmu Komputer Unsri pada tahun 2025 merupakan institusi pendidikan berdaya saing global yang berbasis penelitian inovatif dan kompetitif dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Semisi dari Fasilkom Unsri ini yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas tinggi, menyelenggarakan penelitian inovatif dan kompetitif, menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi, melaksanakan manajemen perguruan tinggi modern, dan menciptakan organisasi yang kondusif dan efektif berbasis kerja tim. Poin kedua yaitu knowledge creation. Knowledge creation ini atau bisa juga disebut dengan penciptaan pengetahuan merupakan suatu proses memunculkan wawasan-wawasan baru, ide-ide baru, atau rutinitas baru. Nonaka menggambarkan knowledge creation ini sebagai interaksi antara tacit dan explicit knowledge, seperti spiral yang terus-menerus berkembang, demikian juga dengan knowledge yang akan terus bergerak di antara berbagai level, yaitu individu, kelompok, dan organisasi. Ada 4 jenis model dalam knowledge creation yang disebut dengan model SECI, yaitu terdiri dari socialization, internalization, combination, dan internalization. Poin ketiga yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman merupakan peristiwa yang benar-benar pernah dialami. Pengungkapan pengalaman secara narasi berarti menemukan atau memaparkan suatu peristiwa atau pengalaman yang pernah dialami berdasarkan urutan peristiwa tersebut terjadi. Pengalaman merupakan pelajaran yang akan menghasilkan perubahan ke arah kematangan tingkah laku, pertambahan pengertian, serta pengayaan informasi, menurut Surahmat tahun 1982. Poin terakhir yaitu model SECI. SECI ini merupakan salah satu model spiral pengetahuan yang menjadi landasan penciptaan pengetahuan dan mentransfer teori. Model ini membedakan 2 dimensi pengetahuan sebagai pengetahuan tacit dan juga eksplisit, serta mengusulkan sebuah proses penciptaan pengetahuan melalui interaksi sosial untuk mengkonversi pengetahuan antara 2 dimensi. Yang pertama yaitu socialization, transfer pengetahuan dari satu individu ke individu lain dalam bentuk tacit knowledge. Disebutkan bahwa sosialisasi muncul dari aktivitas berbagi dan menciptakan pengetahuan tacit melalui pengalaman langsung. Yang kedua yaitu externalization, di mana externalization ini merupakan transformasi pengetahuan dari bentuk tacit ke bentuk explicit knowledge. Berdasarkan eksternalisasi, pengetahuan tacit yang ada dalam diri individu dikeluarkan dan diformulasikan dalam media lain yang dapat dengan mudah dipelajari oleh individu yang lain. Yang ketiga yaitu combination. Combination ini merupakan mengorganisasi kumpulan explicit knowledge ke dalam satu bentuk media yang lebih sistematis. Melalui proses penambahan pengetahuan baru, kombinasi, dan kategorisasi pengetahuan yang telah terkumpul. Yang terakhir yaitu internalization, di mana internalization ini merupakan transformasi pengetahuan dari bentuk eksplisit ke bentuk tacit knowledge. Contohnya dengan proses belajar yang kemudian diikuti dengan learning by doing, yang lambat laun membentuk pengetahuan baru dalam diri individu tersebut. Bagian ketiga yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini terbagi menjadi 6 poin penting, yaitu objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data,
teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, yang terakhir yaitu metode penelitian. Poin pertama yaitu objek penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan fakta-fakta mengenai hubungan dan pengaruh antara pengalaman pribadi dengan terbentuknya knowledge creation pada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, sehingga yang akan diambil sampelnya sebagai partisipan peneliti dalam bentuk kuesioner untuk proses pengumpulan data yang diperlukan adalah mahasiswa Fasilkom Sri itu sendiri. Lokasi dan waktu penelitian. Pelaksanaan penelitian ini bertempat di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang berada di Bukit Besar, Kota Palembang, dan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Adapun waktu yang digunakan selama penelitian ini berlangsung dari penyebaran kuesioner sampai dengan penyusunan laporan, yaitu selama kurang lebih 2 bulan. Yang ketiga yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada 2 jenis, data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh penulis berupa informasi tertulis maupun lisan, serta data-data lainnya yang bersumber dari Fasilkom Unsri. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Dalam hal ini, data-data berupa laporan tahunan yang menunjukkan pencapaian kinerja mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Nah, selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 2 data. Pertama, data primer dan juga data sekunder. Pertama, data primer. Data primer ini adalah data yang diperoleh penulis langsung dari responden. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh mahasiswa Fasilkom Unsri. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh penulis dari beberapa sumber yang dinilai mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa data Fasilkom Unsri dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan terpercaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pernyataan-pernyataan kepada responden dengan panduan kuesioner yang akan dibagikan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Yang pertama adalah populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Yang kedua yaitu sampel. Sampel merupakan karakteristik dari populasi yang ada. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Yang terakhir yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan pengisian kuesioner, di mana teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel secara bertujuan. Jadi, penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan dengan skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sehingga untuk mengetahui pengukuran jawaban responden pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Terkait pengukuran jawaban responden, pengisian kuesioner hubungan dan pengaruh pengalaman terhadap terbentuknya knowledge creation mahasiswa ini diukur dengan menggunakan skala Likert. Cara pemberian skor yang dilakukan adalah untuk SS atau sangat setuju 5, S setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju adalah 1.
Sekian pemaparan saya mengenai proposal skripsi yang telah saya buat dengan judul pengaruh pengalaman dengan terbentuknya knowledge creation pada mahasiswa Fasilkom Unsri. Bila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.